aku lagi lihat-lihat investasi nih, pengen nyobain tapi bingung mau investasi apa. Oh, mungkin kamu bisa cobain investasi tambang aja, karena harga tambang sekarang fluktuasinya lagi naik terus nih. Oh ya menarik banget, tapi nggak tahu fluktuasi harga kedepannya gimana ya Ul. Oh, mungkin kamu bisa coba ini deh, harga tambang yang mineral logam. Jadi kamu bisa ngecek fluktuasinya itu pakai prediksi harga mineral logam acuan. Oh gimana cara prediksinya? Oh, mungkin untuk prediksi harga mineral logam acuan, kamu bisa aku kenalin ke konsultan statistik namanya Ko Alex. Yuk ikut aku dulu yuk. Yuk. Halo Ko Alex. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Ini kenalin dulu nih, temanku namanya Erli juga. Halo Erli. Oke, jadi gini tuh Alex. Erli ini pengen tahu nih mengenai prediksi harga mineral logam acuan. Nah, kira-kira Ko Alex bisa bantu nggak ya? Oh bisa. Jadi harga acuan tambang logam tuh bisa diprediksi sih pakai metode statistik namanya analisis rentang waktu. Nah mungkin bisa lihat di sini ya ini cara-caranya. Nah, sebelum mulai investasi ke pertambangan, kita harus tahu apa itu harga acuan tambang mineral logam. Pertambangan sendiri artinya kegiatan ekstraksi mineral dan bahan tambang dari bumi. Sedangkan harga acuan hasil tambang sendiri, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkannya dengan acuan dari London Metal Exchange. Tentunya, harga yang ditetapkan ini sangat mempengaruhi perekonomian dan investasi di Indonesia. Maka kita coba untuk meramalkan harga acuan bahan tambang logam, timbal, seng, aluminium, dan tembaga untuk periode Oktober 2017 hingga April 2022 yang didapatkan dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah itu, data tersebut kita bagi untuk Oktober 2017 hingga Mei 2021 sebagai in-sample atau training, dan Juni 2021 hingga April 2022 sebagai out-sample atau testing. Untuk metode yang digunakan sendiri untuk meramalkan, kita menggunakan 3 metode, yaitu estimator direct Fourier secara simultan, Artificial Neural Network atau ANN, dan Support Vector Regression atau SVR. Metode pertama yang digunakan adalah direct Fourier, yang merupakan polinomial trigonometri yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri secara efektif terhadap sifat lokal data. Nah, untuk meramal dengan direct Fourier, harus menggunakan estimator terbaik dengan cara memilih estimator dengan nilai GCV minimum, dan didapatkan GCV terbaiknya adalah sinus kosinus dengan parameter osilasi K sama dengan 10. Untuk metode kedua, kita menggunakan SVR atau Support Vector Regression yang merupakan adaptasi dari teori Machine Learning Support Vector Machine atau SVM. Parameter yang digunakan dalam SVR ini menggunakan nilai default dengan cos sebesar 1, gamma sebesar 1, dan epsilon sebesar 0,1. Hal ini dilakukan agar proses peramalan untuk seluruh bahan tambang dapat terstandarisasi. Metode terakhir yang digunakan adalah ANN atau Artificial Neural Network, yang merupakan sistem proses informasi yang terinspirasi dari kesadaran otak yang terdiri dari set-set neuron yang saling berhubungan. Dalam prosesnya, ANN menggunakan variabel lag 1 dan jumlah neuron sebanyak 10 untuk memprediksi harga tambang mineral logam acuan. Hasil prediksi ketiga metode tersebut dibandingkan secara angka dan visual. Secara angka, ketiga metode dibandingkan dengan milih model dengan nilai MAPI terkecil. Secara grafik sendiri, prediksi dengan ANN berhasil mengikuti data asli dengan cukup dekat. Dengan perbandingan secara angka, didapatkan bahwa model ANN dengan variabel lag 1 dan jumlah neuron sebanyak 10 menghasilkan nilai MAPI terkecil untuk testing, yaitu sebesar 7,04%, sehingga model ANN dipilih untuk melakukan prediksi harga acuan tambang logam. Nah kurang lebih kayak gitu sih kalau pakai analisis runtun waktu. Wah, berarti keren banget ya. Ternyata data yang kita inginkan itu bisa diprediksi dengan metode-metode, terus kita bisa tahu hasil untuk kedepannya ya. Ya benar. Dari hasil prediksi ini, kita bisa lihat di model terbaik dari ketiga metode yang telah digunakan ini ditentukan dengan memilih metode yang menghasilkan nilai MAPI terkecil, di mana metode SVM univariat merupakan model dengan prediksi paling akurat yang digunakan. Akan tetapi untuk metode peramalan multivariat, metode ANN menghasilkan nilai prediksi yang paling akurat dengan variabel lag 1 dan jumlah neuron sebanyak 10. Wah, terima kasih banyak ya ilmunya buat Kak Alex sama Aul. Iya dong, sama-sama. Nah, hasil prediksi ini tuh nantinya bisa jadi saran nih buat pemerintah biar mereka siap-siap untuk mengembangkan infrastruktur atau kebutuhan-kebutuhan mereka di aset-aset pertambangannya. Dan nggak itu juga, kita sebagai investor-investor nih, kita juga bisa tahu aset-aset mana yang bisa kita investasikan di perusahaan apa. Oke, betul sekali. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari hasil analisis ini. Benar. Oke, sekali lagi saya dan Evi terima kasih banyak ya Oh Pak. iya, sama-sama. Semoga Ko Alex semakin sukses selalu. Oke, thank you banget. Kita pamit dulu ya Pak. Oh iya, Terima kasih. kasih juga.